saya memulai dari tahun 2001 sebenarnya. 2001 Pak ya? 2001. Jadi kenapa saya lakukan memulai itu? Pertama, ketika sebetulnya mangrove di sini alami awal. Nah, ketika tahun 2000 ditebang sebagian masyarakat untuk menjadi alih fungsi. Alih fungsi menjadi tambak menjadi macam-macam lah ya. Namun mereka kan tidak tahu dampak setelah mereka menebang. Kita coba menyampaikan lagi bahwa dari kejadian tahun 2001 setelah ditebang dampaknya angin puting beliung 300 rumah di kawasan Gerah Indah. Nah, terus belum turunnya tanah, nah, itu terjadi abrasi. Nah, ini mungkin jadi indikator kita. Saya akan lakukan semua sendiri mas. Sampai dengan tahun 2008 saya melakukan. 2008 sudah mulai banyak. Saya coba mengajak masyarakat lah ya. Karena kenapa saya ketika mau bercerita kan saya harus memahami. Saya sendiri awalnya bukan basic orang lingkungan. Jadi proses Bapak mulai 2001 sampai 2008 otodidak Pak? Semua otodidak. Jadi sampai mengenal yang namanya tipe-tipe mangrove, jenis-jenis mangrove, sehingga ya sampai dengan detik ini saya harus mengajari teman-teman kita di lapangan, terus yang menjadi kendala temuan-temuan di lapangan, kendala di lapangan kita sampaikan. Sehingga saya kan kalau mau bercerita tentang mangrove saya harus paham tentang mangrove, kan seperti itu. Nah, sekarang ya bisa bukan hanya di Balikpapan saja, bukan di Kota Balikpapan, bahkan di Indonesia lah khususnya bercerita soal mangrove. Apakah sudah banyak masyarakat yang bergabung atau baru 1-2 orang atau gimana, prosesnya agak lambat atau gimana Pak? Pertama kali karena saya ini adalah ketua RT ya, yang paling tidak masyarakat saya dulu. Ya, harus meyakinkan masyarakat saya. Ketika sudah masyarakat sudah mulai baru kita ekspos keluar. Baru saya bisa mengajak kawan-kawan juga. Ternyata orang benar-benar ingin membuktikan seperti apa sih yang ditanam Pak Agus. Nah ini menarik perhatian dari semua kalangan pencinta-pencinta lingkungan masuk, dan termasuk yang memang eksis terhadap lingkungan. Ya bahkan sekarang menawarkan diri untuk mau jadi relawan di Mangrove Center. Sejak tahun 2010 kita coba komunikasi dengan kawan-kawan di media internasional, media nasional, jadi sekaligus media lokal. Jadi saya termasuk bersyukur kepada kawan-kawan media, tentunya tanpa dukungan support media yang tadinya Agus bukan siapa-siapa, tapi sekarang juga bukan siapa-siapa, yang itu. Sebetulnya banyak lah kendala itu. Ya kita pun sampaikan kepada pihak pemerintah karena di sini lahan tersebut adalah bukan lahan pemerintah, masih lahan masyarakat. Tapi tidak kemungkinan lahan masyarakat tersebut apabila ada niatan pemerintah untuk bisa membebaskan, sehingga kalau masih lahan masyarakat masih ada ancaman-ancaman untuk tetap terbang karena alasan mereka ini lahan hitam. Jadi untuk sekarang ini masih ada semacam dualisme Pak ya, lahan masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana untuk tanggapan pemerintah sendiri Pak? Artinya dengan program Bapak yang sudah dijalankan hampir 15 dan ini udah 2016 tahun lah Pak ya. Sudah 16 tahun, sudah berjalan dengan baik, dengan banyak komunitas yang terlibat, LSM tergabung, dan Bapak sendiri juga mendapatkan banyak penghargaan yang artinya kegiatan Bapak yang sudah dilakukan positif dan artinya berhasil. Apakah masyarakat dari pemerintah support atau masih ada beberapa kendala yang membuat mereka tidak bisa mensupport secara 100% untuk kegiatan Bapak di sini? Sebetulnya support relatif, misalnya relatif. Support secara apa dulu, moral atau moral atau secara material ya. Secara moral mungkin bagus yang bagus, ini kan seperti itu moral ya. Secara material kan jelas kan upaya kita ini kan harus disupporting oleh namanya. Ya kalau saya berbicara tentang apa sih yang menjadi prioritas Pak Agus, mungkin infrastrukturnya. Yang kedua, bagaimana kawan-kawan di komunitas tersebut, apakah itu secara swadaya seperti apa? Terus bagaimana fasilitasnya Pak Agus kan harus. Ya tentunya kembalikan lagi pada umumnya. Saya tidak bisa menjawab dalam hal-hal itu. Ya silakan lagi, mungkin bisa bertanya kepada ranahnya pemerintah.
Jadi saya amati dulu, mungkin yang saya lihat kan banyak jenis-jenis mangrove. Ya, Tapi kita lihat dulu yang umum yang biasa ditanam. Yang jenisnya di Sporapitulata. Di Sporapitulata ini karena ada beberapa jenis, di antaranya di sini ada 20 jenis ya. Di Sporapitulata, di 20 jenis Indonesia Ceratorea, itu yang umum, yang Avicennia yang umum tumbuh. Iya. Tapi banyak di antara mangrove yang lain, karena mangrove itu sendiri adalah definisi mangrove adalah tumbuhan yang tidak pasang surut. Nah, tentunya saya mengkaji di setiap masing-masing buah tersebut. Jadi untuk mendapatkan diameter 12 cm aja perlu waktu 10 cm aja perlu waktu 12 tahun. 10 cm diameter, Pak. Diameter batang aja 10 cm bayangkan saja seperti 12 tahun. 12 tahun. Tapi bagaimana cara pembibitan saya? Ya mungkin punya metode di sini tersendiri. Ya belum tentu sukses di sini, saya yakin bisa sukses di luar. Karena di sini cukup ekstrim ya. Nanam di sini kendalanya banyak sekali. Nanam di sini dengan komunitas itu bahkan ancaman nyawa karena ada banyak predator. Ya. Ya, kalau nanam di pinggir pantai pun aman sekali sebetulnya. Kalau di sini sangat harus menunggu pasang turun, harus mulai menanam. Kalau sudah pasang turun juga kesulitan untuk mobilisasinya, banyak kendalanya. Tapi insya Allah juga kalau sukses di sini pasti sukses di luar. Nah, terus kedua, kita punya metode tersendiri ya. Karena kenapa banyakkan menanam mangrove di mana-mana ya ada hanya kendalanya. Terkadang begitu ketika dilihat mangrove-nya, saya rasa masih tidak melihat secara signifikan hasilnya. Mungkin keliru metode saja. Ya mungkin di sini itulah yang saya cari selama 15 tahun metode yang ada di Mangrove Center. Kenapa bisa dicapai? Mungkin saya banyak eksperimen tersendiri sih. Jadi ini ada forum lingkungan dunia menyatakan bahwa satu-satunya bisa menyelamatkan penopang daripada hutan adalah hanya mangrove. Jadi mangrove mempunyai multi manfaat yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada kata alasan lagi kecuali mangrove. Di harapannya ya termasuk bukan harapan kepada pemerintah semata. Yang pemerintah mulai tingkat kelurahan, pemerintah kota, provinsi sampai pusat. Ini tentunya memang harus serius banget persoalan mangrove. Karena berbicara persoalan mangrove ini tidak lepas daripada campur tangan daripada perusahaan. Tidak ada masyarakat kecil yang punya lahan tersebut. Karena tidak akan mungkin mampu membeli lahan kalau 5 hektar atau 10 hektar, pasti ada pengusaha. Nah, jadi harapan saya mungkin ya tentunya penekanannya ya daerah dengan alasan nantinya mungkin kekurangan itu anggaran apa semuanya, tentunya juga provinsi harus bisa memberikan. Kalau provinsi tidak bisa dari kementerian lah. Kan begitu. Masa sih nggak ada jalurnya masing-masing. Bilangnya ini mangrove menjadikan penyangga daripada hutan yang hutan rata. Tapi di lapangan? Nah, di lapangan tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Sama-sama.